Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini saya sudah bersama Bapak Haji Arif Samsul Hadi. Beliau sehari-hari adalah Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan. Berkaitan dengan tugas calon guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 3.1, kami sebagai calon guru penggerak diminta untuk melakukan wawancara dengan pimpinan lembaga, dalam hal ini SMP Negeri 1 Pajarakan. Kebetulan saya bertugas di sini sehingga saya mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Bisa. Oh, okay. Terima kasih sebelumnya. Material. Untuk materinya ini Pak, yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, perlu saya tambahkan, ada dalam pengambilan keputusan itu ada yang namanya dilema etika. Kemudian yang kedua bujukan moral, gitu Pak. Jadi mungkin bedanya dilema etika itu adalah ketika seseorang dihadapkan kepada situasi yang kedua-duanya benar, tetapi bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Itu dilema etika. Kemudian yang bujukan moral ini adalah ketika seseorang dihadapkan pada pengambilan keputusan yang bertentangan karena ada benar dan salah. Itu kira-kira Bapak Arif. Baik Bapak Arif, saya mulai untuk mengajukan beberapa pertanyaan ini kepada Bapak. Monggo. Yeah. Terima kasih Bapak. Yang pertama, selama ini Bapak, bagaimana Bapak selaku pimpinan di sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Nurdin. Yeah. Menarik sekali ini pertanyaannya dan bagus sekali. Ini masuk kepada materi CBP ya. Yeah. Tentang Betul. dilema etika dan bujukan moral. Nah, saya dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini berdasarkan situasi kondisi di mana ketika itu dijumpai sama-sama benar, tetapi di dalam mengambil keputusan itu ada dilema, ada pertimbangan-pertimbangan dan bisa kontradiksi. Yang ini sepakat, ini tidak sepakat, ini setuju, ini tidak setuju. Nah, itu saya anggap ini dilema etika. Dan saya memiliki cara untuk keduanya, itu saya biasakan untuk komunikasi. Jadi setelah saya identifikasi bahwa sebenarnya kasus ini bisa terjadi sama-sama benar, dan yang lain itu adalah satunya benar, satunya salah. Nah, itu saya bisa identifikasi dan saya komunikasikan Pak Nurdin dengan struktur saya, mulai dari keluarga sampai urusan-urusan yang lain, termasuk wali kelas BK. Selama ini bagaimana Bapak selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Pajarakan menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang sama-sama benar dulu ya. Iya. Jadi begini Pak Nurdin, karena ini merupakan satu paket dengan cara penyelesaian. Satu, di dalam kepemimpinan saya berkarakter di dalam kepemimpinan itu kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis. Kalau ditambah lagi satu lagi adalah aspiratif. Kemudian setelah masuk di situ, bahwa saya harus melibatkan stakeholder yang lain, termasuk struktur yang ada di dalam.
kemudian setelah itu saya masuk ke kasusnya. Iya. Ya, sebagaimana diidentifikasi di awal tadi, saya ambil contoh ya. Iya. Kalau itu mengandung unsur dilema etika, ada beberapa kasus. Saya ambil satu aja. Iya. Misalnya sekolah kita merupakan sekolah adiwiyata, Betul. sudah adiwiyata nasional. Ketika itu adiwiyata kabupaten, provinsi, itu sudah terbentuk sistem di sini. Salah satunya adalah mempertahankan tanaman dan pohon-pohon yang besar-besar ini Yang sekolah, ada di lingkungan. yang ada di lingkungan sekolah. Ya, karena sekolah kita luas sehingga harus rindang, harus sejuk, Betul. dan itu harus banyak pohon. Betul. Nah, kemudian itu oleh tim adiwiyata sudah disetting sedemikian rupa, dicatat, dirawat baik-baik. Kalau ada yang patah, ditebang, itu prosesnya rumit. Nah, kemudian itu satu sisi, dan itu benar, bagus itu. Iya. Lalu sisi lain ada komplain dari warga, di mana berbatasan dengan sekolah, itu halaman rumahnya yang setiap saat itu daun-daun berguguran di Kena angin gitu, Pak. halamannya, kena angin. Jadi Dan kotor bahan gitu, Pak. patah gini dan sebagainya. Lapor, lama-lama sudah terakumulasi, ini tanaman kan tambah besar. Betul. Terus akhirnya menghadap saya, mohon izin Pak Arif, supaya ini ditebang Pak, mohon maaf sebelumnya. Karena ini sama-sama punya kepentingan yang benar. Di satu sisi kita mempertahankan sekolah adiwiyata, di sisi lain ada warga yang keberatan. Nah, kami bermusyawarah. Nah, ini dilema etika, tidak bisa diputuskan sendiri. Setelah terjadi kesepakatan, maka saya memutuskan berdasarkan musyawarah tadi, ayo kita ini hidup bertetangga. Nah, kita prioritaskan tetangga, itu harus kita perhatikan. Kalau memang alasannya logis, kita ikuti. Nah, yang kedua adalah sistem solutif. Jadi kalau ada permasalahan di pohon, maka apa solusinya seandainya pohon ini kita tebang? Itu ada usulan dari rekan-rekan saya, termasuk Pak Mardin sendiri. Nah, kita adakan pembibitan, Pak, sehingga tanaman ini jangan sampai dikurangi tanpa ada regenerasi. Gitu. Nah, ini solusi untuk salah satu kasus dilema etika di tempat kita. Oh, begitu. Yang sama-sama bernilai benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya. Sebenarnya ada kaitan dengan tadi ya. Oh iya. Iya. Mungkin saya masuk juga ke kasus dilema etika yang lain, dan satunya lagi bisa juga apa tadi itu rujukan moral. Rujukan moral. Dan ini sistemnya sama. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Baik, Pak. Yang saya anggap efektif itu ya tadi itu satu keterlibatan stakeholder. Ya. Stakeholder itu tidak hanya internal sekolah tapi bisa di luar. Ya, misalnya ada kepala desa, ada Pak Camat, itu ada Pak Polisi, itu kita Di polsek setempat. ya, Ya. polsek setempat, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi tantangan. Tantangan pertama secara internal ya, adalah banyak personal yang ada di sekolah kita dengan karakter masing-masing berbeda-beda, dengan background yang berbeda-beda. Nah, itu tantangannya. Tetapi saya sudah mempunyai solusi, dan itu masuk di dalam karakteristik manajemen saya, yaitu kita ubah ke dalam manajemen partisipatif, demokratis. Jadi itu harus saya betul-betul bisa menjadi fasilitator, tapi sekaligus decision maker-nya. Itu tantangan itu. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Banyak sekali pertanyaannya. Iya. Ya. Iya, Jadi betul. memang betul Pak, karena ini masalah yang real, faktual ya. Betul, betul. Dan ketiga-tiganya semua itu kita laksanakan Pak.
Jadi tergantung dengan bobot permasalahan. Betul. Kalau masalah Berat itu, ringannya gitu. ya betul. Dilema etika maupun rujukan moral tadi, kira-kira lingkupnya kecil, kita bisa langsung selesaikan. Oh begitu. Ya, misalnya Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika tadi ya? nomor satu, dan itu sangat prioritas ya, yang sangat membantu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika maupun rujukan moral tadi, itu adalah itu tadi komponen internal struktur di sekolah. Seperti warga, BK, wali kelas, macam-macam itu, masuk komite. Itu yang harus kita ajak kerjasama dengan baik. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Allah itu memberikan banyak pelajaran kita semuanya. Ya, kemudian berikutnya adalah setiap apa masalah kasus terkait dilema etika maupun rujukan moral tadi, itu adalah rahmat dari Allah. Kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun yang ada di sekolah ini. Ya, itu kata-kata kunci. Dan alhamdulillah saya sudah menanyakan beberapa hal dari awal sampai akhir, dan tidak lupa saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga sudah Bapak Arif sudah bersedia untuk saya wawancarai. Saya juga terima kasih Pak. Oh gitu. Sama-sama belajar. Yeah. Selamat ya. Yeah. Semoga Sekali lagi terima kasih. segera menjadi pemimpin. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Sukses, Pak. Okay.